Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Nadia dengan 3 digit NIM terakhir 135. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial oleh Erik Erikson dan Albert Bandura. Teori perkembangan sosial Erik Erikson merupakan teori yang mengemukakan bahwa perkembangan individu melalui serangkaian tahap psikososial yang terjadi sepanjang hidupnya. Erikson menekankan konflik yang muncul pada setiap tahap-tahap perkembangan sebagai kunci untuk pemahaman individu terhadap identitas dan hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Terdapat 8 tahap yang diajukan Erikson, dimulai dari masa bayi hingga masa dewasa, di mana setiap tahap mencakup tugas perkembangan yang harus diselesaikan untuk mencapai keseimbangan psikososial yang optimal. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson yang pertama ada trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan, di mana tahap ini terjadi pada bayi usia 0-1 tahun. Bayi belajar mengembangkan kepercayaan pada dunia sekitarnya berdasarkan kualitas perawatan dan perhatian yang diberikan oleh orang tua atau pengasuhnya atau guru. Contohnya, seorang bayi merasa aman dan nyaman saat diajak berinteraksi dengan orang tua yang responsif dan perhatian terhadap kebutuhan dasarnya seperti makanan, kasih sayang, dan kenyamanan. Yang kedua, ada autonomy versus shame and doubt atau autonomi versus rasa malu dan keraguan. Tahap ini terjadi pada anak usia prasekolah 1-3 tahun. Anak belajar mengembangkan otonomi dan kontrol atas tindakan fisiknya. Penerimaan terhadap usaha otonominya oleh orang dewasa membantu menghindari rasa malu dan keraguan yang ada dalam dirinya. Contohnya, pada seorang anak usia toddler belajar untuk mengenakan pakaian sendiri. Jika dia diberi kesempatan untuk mencoba dan berhasil, dia akan merasa percaya diri atau otonomi. Namun, jika dia dikejutkan atau dikritik saat mencoba, dia mungkin merasa malu atau ragu-ragu. Ini sesuai dengan rasa malu dan keraguan. Yang ketiga, ada initiative versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ini terjadi pada anak usia prasekolah, di mana anak masih usia 3-6 tahun. Anak belajar mengambil inisiatif dalam berbagai aktivitas dan mengembangkan rasa percaya diri dalam kemampuannya. Konflik muncul ketika inisiatif dibatasi atau dihukum, yang dapat menyebabkan rasa bersalah. Contohnya, pada seorang anak prasekolah mengambil inisiatif untuk mengatur mainan dan mengajak teman-temannya bermain. Jika inisiatifnya diterima dengan baik, dia merasa bangga dan berinisiatif lebih lanjut. Namun, jika dia dihukum atau dianggap mengganggu, dia mungkin merasa bersalah. Yang keempat, ada industri versus inferiority atau industri versus rasa inferior. Tahap ini terjadi pada anak masa sekolah, di mana anak berusia 6-12 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan kompetensi akademis, sosial, dan keterampilan lainnya. Jika mereka berhasil, mereka mengalami industri, rajin, dan percaya diri. Tetapi, jika mereka gagal, mereka dapat merasa inferior. Contohnya, pada seorang anak usia sekolah dasar, belajar bermain musik dan merasa bangga ketika berhasil memainkan alat musik tersebut atau lagu dengan baik. Itu masuk di industri. Namun, jika dia mengalami kesulitan dalam belajar keterampilan baru dan merasa tidak mampu bersaing dengan teman-temannya, dia mungkin mengembangkan perasaan rendah diri atau rasa inferior, ketidakpercayaan dirinya. Selanjutnya, yang kelima ada tahap identity versus role confusion atau identitas versus kegelisahan peran. Tahap ini terjadi selama masa remaja pada usia 12-18 tahun. Remaja mencari identitas pribadi mereka sendiri, termasuk nilai-nilai, tujuan, dan peran dalam masyarakat. Konflik ini muncul ketika mereka mengalami kebingungan atau ketidakpastian mengenai identitas mereka atau biasa dikenal sebagai mencari jati diri. Contohnya, pada seorang remaja mencoba berbagai aktivitas dan klub di sekolah untuk mencari tahu minat dan bakatnya sendiri. Dia mungkin mengalami konflik dalam menentukan identitasnya jika dia tidak yakin peran apa yang sesuai atau nilai-nilai apa yang paling penting baginya. Selanjutnya, tahap yang keenam ada intimasi versus isolation
atau intimasi versus isolasi. Tahap ini terjadi pada masa awal dewasa, di mana usia 18 sampai 40 tahun. Individu mencari hubungan yang intim dan pribadi dengan orang lain. Jika mereka berhasil, mereka dapat merasakan hubungan yang sehat dan intim. Namun, jika gagal, mereka dapat merasakan terisolasi dan kesepian. Contohnya pada seorang dewasa muda memasuki hubungan romantis yang intim dan berkomitmen untuk membangun masa depan bersama pasangannya. Jika hubungan itu sehat dan memberikan mereka kedalaman emosional, mereka merasa terhubung. Namun, jika mereka mengalami kesulitan dalam membangun atau mempertahankan hubungan, mereka mungkin merasa terisolasi. Selanjutnya, tahap yang ketujuh, ada generativity versus stagnation. Tahap ini terjadi pada usia dewasa tengah pada usia 40-65 tahunan. Individu berusaha untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi generasi berikutnya, baik melalui pekerjaan, keluarga, atau masyarakat. Jika mereka berhasil, mereka dapat merasa produktif dan berarti atau generativitas. Tetapi jika tidak, mereka dapat mengalami stagnasi. Contohnya, pada seorang profesional yang memimpin proyek besar di tempat kerjanya dan merasa bahwa kontribusinya berdampak positif pada perusahaan dan koleganya, atau generativitas. Namun, jika dia merasa bahwa karirnya tidak berkembang atau kontribusinya tidak dihargai, dia mungkin merasa terjebak dalam stagnasi. Yang kedelapan, ada integrity versus despair. Integritas versus putus asa. Tahap ini tahap terakhir yang terjadi pada usia lanjut sekitar umur 60 tahun ke atas, di mana individu meninjau kembali hidup mereka dan mengevaluasi pencapaian mereka selama hidup sampai 65 tahun ke atas ini. Jika mereka merasa hidup mereka bermakna dan memiliki sedikit atau tanpa penyesalan atau integrasi, mereka akan merasa puas. Namun, jika mereka penuh dengan penyesalan dan kekecewaan, putus asa, mereka dapat mengalami kecemasan dan depresi. Contohnya, pada seorang lanjut usia atau yang sudah lansia itu mengevaluasi hidupnya dan merasa puas dengan pencapaian pribadinya, serta menerima keputusan yang telah diambil sepanjang hidupnya atau integritas. Namun, jika dia penuh penyesalan dan merasa bahwa hidupnya tidak memiliki makna, dia mungkin akan merasa putus asa. Setiap tahap dan contoh yang sudah saya jelaskan menunjukkan bahwa setiap individu mengalami serangkaian konflik atau tugas perkembangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan psikososial yang optimal. Selanjutnya ada teori perkembangan sosial Albert Bandura, yang dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau teori belajar sosial. Bandura menekankan pentingnya proses pengamatan, imitasi, dan pemodelan dalam belajar perilaku baru. Menurut teori ini, individu belajar perilaku baru dari pengalaman orang lain melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan. Bandura juga mengenalkan konsep self-efficacy atau keyakinan diri yang menggambarkan sejauh mana individu yakin dapat berhasil dalam situasi tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya dan feedback yang telah diterimanya. Teori ini telah berpengaruh luas dalam psikolog pendidikan, psikolog sosial, dan bidang lainnya. Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menekankan proses belajar melalui pengamatan dan imitasi dengan 4 fase. Yang pertama, ada fase perhatian. Fase ini mengacu pada kemampuan individu untuk fokus pada perilaku model yang diamatinya. Perhatian diperlukan untuk mengamati dengan seksama apa yang dilakukan oleh model. Faktor-faktor seperti karakteristik model, apakah mereka menarik perhatian atau tidak, konteks lingkungan, dan karakteristik individu yang belajar mempengaruhi seberapa baik mereka dapat memusatkan perhatian mereka pada model. Yang kedua, ada fase retensi. Setelah mengamati perilaku model, individu kemudian harus dapat mengingat perilaku tersebut. Retensi melibatkan penyimpanan informasi tentang perilaku model dalam memori jangka panjang.
Proses ini memungkinkan individu untuk mengakses kembali dan mereproduksi perilaku yang telah diamatinya. Yang ketiga, ada fase reproduksi. Fase yang melibatkan kemampuan individu untuk meniru atau mereplikasi perilaku yang telah diamati dari model. Ini tidak hanya termasuk aspek fisik dari perilaku, tetapi juga teknik dan strategi yang terlibat dalam pelaksanaan perilaku tersebut. Selanjutnya, fase yang keempat ada fase motivasi. Motivasi ini berperan penting dalam menentukan apakah individu akan meniru perilaku yang telah diamatinya. Motivasi bisa datang dari penguatan positif atau negatif yang diperoleh oleh model, atau dari hasil yang diharapkan dari perilaku tersebut. Jika individu melihat bahwa perilaku model membawa hasil yang diinginkan atau mendapatkan penguatan positif, mereka lebih cenderung untuk meniru perilaku tersebut. Pemahaman dan penerapan 4 fase ini membantu menjelaskan bagaimana individu belajar melalui pengamatan dalam konteks teori pembelajaran sosial Bandura. Pembelajaran vikarios atau pembelajaran melalui pengamatan adalah konsep yang diperkenalkan oleh Albert Bandura dalam teori pembelajaran sosialnya. Bandura menekankan bahwa manusia dapat belajar bukan hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Berikut adalah elemen kunci dari pembelajaran vikarios menurut Bandura. Yang pertama ada pengamatan. Seseorang mengamati perilaku model dan mencatat apa yang dilakukan model tersebut. Yang kedua, meniru atau peniruan. Setelah mengamati, individu tersebut mungkin akan meniru perilaku model, terutama jika perilaku tersebut dilihat sebagai bermanfaat atau mendapatkan penguatan positif. Yang ketiga ada motivasi. Faktor motivasi memainkan peran penting dalam pembelajaran vikarios. Seseorang lebih cenderung meniru perilaku model jika melihat bahwa perilaku tersebut membawa hasil yang diinginkan atau mendapatkan penguatan positif. Yang keempat, ada penguatan. Konsekuensi dari perilaku model, seperti pujian atau hukuman, dapat mempengaruhi apakah seseorang akan meniru perilaku tersebut. Ini dapat bersifat langsung atau vikarios yang dialami oleh model. Yang kelima ada memori. Kemampuan untuk mengingat apa yang telah diamati adalah esensial dalam pembelajaran vikarios. Informasi yang diamati disimpan dalam memori untuk kemudian digunakan sebagai panduan dalam perilaku. Contoh dalam pembelajaran vikarios ini dapat dilihat dalam berbagai situasi, seperti anak-anak yang belajar keterampilan sosial dengan mengamati interaksi orang dewasa atau remaja yang meniru perilaku di dalam mereka. Model yang ditiru tidak harus secara langsung berada di sekitar pengamat, tapi juga bisa melalui media seperti televisi, internet, dan buku. Konsep ini penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, psikologi, dan manajemen, karena menunjukkan bahwa pengajaran dan pembelajaran tidak hanya bergantung pada pengalaman langsung, tetapi juga pada pengamatan dan contoh dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, pembelajaran yang diatur oleh diri atau self-regulated learning adalah konsep yang juga dipelopori oleh Albert Bandura. Ini melibatkan proses di mana individu secara aktif mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa komponen utama dalam pembelajaran yang diatur oleh diri. Yang pertama ada penetapan tujuan, di mana individu menetapkan tujuan spesifik dan realistis yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada pemantauan diri. Individu secara terus-menerus memantau kemajuan mereka terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan evaluasi diri dan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari dan apa yang masih perlu diperbaiki. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran. Individu memiliki dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan mereka. Ini bisa mencakup teknik membaca, mencatat, atau menggunakan alat bantu pelajaran lainnya. Yang keempat ada mengatur lingkungan. Individu mengatur lingkungan belajar mereka untuk meminimalkan gangguan dan memaksimalkan efektivitas belajar. Ini bisa melibatkan penataan ruang belajar yang nyaman dan bebas gangguan. Yang kelima ada pengendalian diri. Individu menjaga motivasi dan mengendalikan emosi mereka selama proses pembelajaran, memastikan bahwa mereka tetap fokus dan tidak mudah menyerah. Yang keenam ada refleksi diri. Setelah menyelesaikan tugas pembelajaran, individu merefleksikan hasil dan proses belajar mereka untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ini membantu dalam perencanaan dan penyesuaian strategi untuk pembelajaran di masa depan. Pembelajaran yang diatur oleh diri sangat penting karena memungkinkan individu untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan efektif. Ini juga mendorong tanggung jawab pribadi dan kemandirian dalam proses pembelajaran yang sangat berguna dalam berbagai konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari.